Jawabannya begini, tolong tunjukkan kebijakan mana yang radikal dari Gubernur DKI. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang diskriminatif dari Gubernur DKI. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang tidak mengayomi kepada semuanya. Kalau tidak ada, batalkan semua tuduhan-tuduhan itu. Bersama kita bangkit. Saya tidak memberikan wawancara internasional, Bang Zul, sampai 3,5 tahun, tidak ada. Kenapa tuh, Pak Anies? Kenapa? Media internasional tidak tahu isu detil. Oke. Media internasional taunya isu global, dan isu global itu adanya ekstremisme, radikalisme, konflik antar agama, kan begitu. Lalu Jakarta menjadi kalau diomongin selalu konteksnya seperti itu. Nah, jadi saya tidak mau jawab tudingan soal gubernur radikal, gubernur ekstrim, enggak perlu. Kenapa? Karena cukup dijawabnya dengan perjalanan waktu. Ini sekarang bulan ini udah 4 tahun. Jawabannya begini, tolong tunjukkan kebijakan mana yang radikal dari Gubernur DKI. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang diskriminatif dari Gubernur DKI. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang tidak mengayomi kepada semuanya. Kalau tidak ada, batalkan semua tuduhan-tuduhan itu. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjawab sejumlah tudingan mengenai kebijakan diskriminatif dan radikalisme dalam pemerintahan Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya. Anies meminta ditunjukkan bukti dari tudingan-tudingan itu. Menurut Anies, tudingan diskriminatif dan radikalisme yang digaungkan di media sosial dalam 4 tahun jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak disertai bukti. Ini sekarang bulan ini, saya sudah 4 tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta, kata Anies dalam acara workshop nasional DPP PAN yang ditayangkan di kanal YouTube PAN TV, Senin tanggal 4 Oktober tahun 2021. Jawabannya begini, tolong tunjukkan bukti, mana yang radikal dari Gubernur DKI, tolong tunjukkan kebijakan yang diskriminatif dari Gubernur DKI. Anies mengungkapkan, isu mengenai gubernur radikal dan ekstremis selalu ditanyakan oleh media-media internasional kepadanya. Namun, Anies memilih untuk tidak menjawab. Karena itu, dirinya menutup wawancara media internasional apabila menyangkut isu radikalisme. Anies menilai, isu yang menyangkut radikalisme tidak perlu dijawab. Dia menganggap media internasional tidak benar-benar mengetahui isunya secara detail. Saya tidak memberikan wawancara internasional sampai 3,5 tahun, ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Karena media internasional tidak tahu isu detail, taunya isu global dan itu adanya ekstremisme, radikalisme, konflik antar agama. Anies mengatakan, isu mengenai diskriminasi, radikalisme, dan ekstremisme akan terjawab dengan sendirinya, seiring berjalannya waktu. Lalu Jakarta kalau diomongin selalu konteksnya seperti itu, jadi saya tidak mau jawab tudingan soal gubernur radikal, gubernur ekstrim, kenapa? Karena cukup dijawabnya dengan perjalanan waktu, ujar dia. Anies mengatakan, isu radikalisme dan intoleran, sudah dijawab melalui kebijakan bantuan operasional tempat ibadah, tanpa memandang agama apapun. Di Jakarta ini sekarang ada namanya BOTI, biaya operasional tempat ibadah. Semua tempat ibadah mendapatkan 1 juta rupiah biaya operasional per bulan, di seluruh Jakarta, ujar Anies. Jawabannya begini, tolong tunjukkan kebijakan mana yang radikal dari Gubernur DKI. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang diskriminatif dari Gubernur DKI. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang tidak mengayomi kepada semuanya. Kalau tidak ada, batalkan semua tuduhan-tuduhan itu.